Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tanpan, di episode 47. Jenny mendorong kursi roda Andreas. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka memutuskan untuk menemui Darwis yang akan segera pulang hari ini. Jangan membuat masalah dengan kakek. Saat kamu menghilang, dia sangat mengkhawatirkan dirimu. Bisik Jenny tepat pada saat akan memasuki ruangan Darwis. Jadi sekarang kamu berada di pihak kakek. Ayolah sayang, kalian harus berdamai. Aku tahu jika kalian sebenarnya saling peduli. Andreas menyembunyikan senyumannya. Sepertinya kejadian yang menimpanya memberikan hikmah pada hubungan Jenny dan kakeknya. Kakek, Andreas kembali tersenyum. Bahkan Jenny memanggilnya dengan suara selembut itu, membuatnya sungguh terkesan. Oh Jenny, kemarilah nak. Makan jeruk ini sangat manis, ucap Darwis saat Jenny dan Andreas datang. Dengan cepat ia meraih tangan Jenny dan membawanya duduk ke sisinya, dan kemudian mengusapkan sebuah jeruk untuk Jenny. Jenny tersenyum dan menikmati jeruk pemberian Darwis. Mereka kemudian tertawa bersama, layaknya seorang kakek dan cucunya. Oh, ini berlebihan. Terlalu berlebihan, bahkan Darwis tidak menghiraukan keberadaannya, membuat Andreas sedikit merasa cemburu pada Jenny. Herlin yang baru saja merapikan pakaian Darwis segera mendorong kursi roda Andreas dan membawanya mendekat. Sepertinya kakek telah memiliki cucu kesayangan baru, ucap Herlin bergurau. Kurasa begitu, sahut Andreas. Darwis dan Jenny kemudian kembali tertawa. Darwis selalu meraih 2 buah jeruk untuk diberikannya pada Andreas dan Herlin. Bagaimana keadaanmu Andreas? Tanya Darwis pada Andreas yang baru saja akan menerima suapan dari tangan Jenny membuatnya sedikit kecewa. Tidak baik, karena sepertinya kakekku telah menemukan cucu kesayangan baru, jawab Andreas bergurau. Darwis tertawa lepas mendengar rajukan Andreas padanya. Sungguh menggemaskan melihat Andreas merajuk seperti ini. Ayolah, kalian semua cucu kesayanganku. Ruangan ini kembali menghangat ketika akhirnya mereka dapat tertawa bersama. Aku sungguh-sungguh bertanya, bagaimana keadaanmu Andreas? Sudah agak lebih baik. Syukurlah, kalau begitu cepatlah sembuh dan berikan aku seorang cicit. Ucap Darwis membuat Jenny seketika tersedak, tapi tidak dengan Andreas yang tersenyum merekah. Aku sudah jenuh menggunakan tongkat ini untuk membantuku berjalan. Aku ingin berjalan bersama cicitku kelak. Wajah Jenny seketika merona. Jadi Darwis benar-benar telah menerimanya. Ia sungguh terharu. Tentu saja, begitu sembuh aku tidak akan menundanya lagi, jawab Andreas dan kemudian ia mengedipkan sebelah matanya pada Jenny, membuat Jenny nyaris tersedak dibuatnya. Darwis telah pulang. Herlin dan Jenny memutuskan untuk membawa Andreas berjalan melihat pemandangan halaman rumah sakit yang hijau karena ada banyak pohon rindang di sana. Kamu tahu, aku sangat menghargai udara sekarang. Ketika aku tertimbun, rasanya sangat panas dan pengap. Setiap detik, aku merasa tercekik hingga aku berpikir mungkin aku tidak akan selamat. Andreas bercerita sambil memegangi tangan Jenny yang jari telunjuknya terpasang sebuah plester akibat Jenny tidak sengaja terkena duri mawar waktu itu. Tapi kemudian aku mendengar suaramu yang tertawa. Aku melihatmu tersenyum padaku dan aku mengingat akan janjiku padamu. Saat itu juga aku ingin pulang. Aku ingin hidup karena aku tidak ingin kamu sendirian. Aku tidak ingin melihatmu mengalami mimpi buruk lagi. Aku ingin memelukmu sepanjang malam dan membahagiakanmu. Jenny tidak menyangka jika akhirnya hubungan mereka yang membuat Andreas bertahan. Seketika hatinya bersedih dan ia mulai menangis bahagia karena Andreas di sisinya sekarang dan mereka sudah tidak perlu lagi menyembunyikan perasaan mereka. Jenny tidak akan pernah meragukan perasaan Andreas lagi padanya.
Karena bahkan di saat antara hidup dan matinya, Andreas masih memikirkannya. Harusnya ia tidak perlu meragukan cinta Andreas sejak awal. Jenny menyesal, tapi sekarang ia merasa lega karena semuanya terasa seperti kisah cinta yang berakhir bahagia. Jangan menangis, hidungmu memerah seperti tomat. Andreas menyeka air mata Jenny, lembut dan mencubit hidungnya pelan, sambil sedikit bergurau agar Jenny kembali tersenyum. Aku mengatakan semua ini bukan untuk membuatmu sedih ataupun untuk membuat hatimu luluh, tapi karena itulah yang sebenarnya yang terjadi. Aku memang jatuh cinta padamu dalam waktu singkat, tapi cintaku padamu melebihi dalamnya samudra atau lebih tinggi daripada gunung Everest. Aku mencintaimu, Jenny. Semua kalimat yang dikatakan Andreas padanya memang terdengar seperti sebuah rayuan seorang pujangga. Tapi Jenny dapat merasakan ketulusan di setiap kalimat yang dikatakannya padanya. Aku juga mencintaimu, Andreas. Maafkan aku karena aku pernah meragukan cintamu, jawab Jenny. Ia masih menangis hingga membuat bahu Andreas basah karena tetesan air matanya. Mari buat janji satu lagi. Jenny melepas pelukannya dan memandangi jari kelingking Andreas yang sudah diacungkannya. Berjanjilah untuk saling mencintai selamanya, bahkan hingga akhir hayat nanti. Berjanjilah untuk tetap menerimaku sebagai suamimu. Jenny mengangguk dan tanpa keraguan sedikit pun ia menautkan jari kelingkingnya. Aku berjanji. Andreas tersenyum. Ia kembali menyeka air mata Jenny dan kemudian mengusap rambutnya lembut. Mari kita kembali ke ruanganku, sayang. Kamu sudah lelah ya? Aku akan membawamu kembali ke ruanganmu kalau begitu. Jenny kemudian mendorong kursi roda Andreas dan membawanya menuju ruangannya. Sebenarnya aku tidak lelah, ucap Andreas. Jenny kemudian menghentikan langkahnya dan membungkuk agar dapat berbicara dengan Andreas lebih jelas lagi. Apa bahumu kembali sakit, Mas? Bukan itu. Lalu kenapa? Kamu lapar? Andreas kemudian berbisik. Jenny kembali meneruskan langkahnya setelah mendengar ucapan Andreas. Iya, Andreas menginginkan sesuatu, tapi tidak berkaitan dengan kesehatan ataupun rasa lelah, melainkan karena Andreas ingin menciumnya. Dan itu berhasil membuat Jenny tersipu sekaligus ingin cepat-cepat membawa Andreas menuju ruangannya. Sementara itu, Mina sedang merapikan toko kuenya, karena sebentar lagi Jayden akan kembali dari kuilinya, dan mereka akan pergi menjenguk Andreas. Hatinya sangat senang setelah mendengar kabar bahwa Andreas telah sadar dan kondisinya baik-baik saja, sehingga ia sedikit bersenandung ceria. Suaramu selalu terdengar merdu. Mina mengangkat kepalanya. Ia penasaran siapa pria yang tiba-tiba mengatakan hal semacam itu padanya, karena seperti dijapu. Ia seperti pernah mendengar pujian seperti itu sebelumnya. Lama tidak bertemu, Mina. Mina menjatuhkan lapnya yang dipegangnya. Tubuhnya mendadak lemah saat melihat siapa sebenar pria yang berada di hadapannya saat ini. Dia adalah Randy. Mina mengenalinya hanya dengan sekali melihat. Mengapa ia berpakaian mewah dan juga dengan mobil mewah yang terparkir di luar sana? Mina sungguh tidak dapat memahaminya, karena sebelumnya Randy hanya seorang supir. Kamu bekerja menjadi pelayan toko kecil ini? Tanpa permisi, Randy duduk di kursi mejanya, baru saja dibersihkan oleh Mina. Jika saja kamu menerimaku pada saat itu, hidupmu tidak akan menderita, ucap Randy karena dulu ia pernah meminta Mina menjadi istrinya. Namun Mina menolaknya dengan tegas, membuatnya merasa sakit hati. Bahkan hingga saat ini, ia tetap merasakan harga dirinya terluka akibat penolakan Mina. Mina masih begitu syok hingga ia tidak mampu berkata apapun selain hanya berdiri mematung. Apa maumu? Tanya Mina. Ia merasa sangat takut kini, namun ia tetap berusaha tetap tenang. Randy menyeringai. Mudah saja, pergilah dari sini bersama dengan Jenny dan Jayden. Mata Mina seketika membulat sempurna. Apakah penampilan Randy saat ini karena ia membantu Kania menyingkirkan Jenny dan Jayden pada saat itu? Kania mengancamnya,
Ia mengatakan tidak akan sungkan untuk menghabisi nyawa mereka bertiga jika malam itu juga Mina tidak membawa Jenny dan Jaden pergi ke tempat yang diinginkannya. Dan ketika Jenny tergesa menyetujui ucapan Kania, ia hanya dapat menurut. Mina sama sekali tidak tahu apa yang dikatakan Kania pada Jenny, sehingga Jenny begitu ketakutan saat itu. Dan setelah sekian tahun, mengapa Kania kembali mengusik mereka? Apa hakmu mengatur hidup mereka? Mina menoleh. Seorang pria berbadan tegap dengan rambut putihnya berdiri di hadapannya dan membelakanginya. Siapa kamu? Berani ikut campur? Serga Randy tidak terima. Aku Agung, aku adalah pengacara Mina, juga Jenny dan Jaden. Aku yang akan bertanggung jawab dalam segala hal yang menyangkut dengan mereka. Air mata Mina lolos dan akhirnya menetes. Apa yang sebenarnya terjadi? Randy beranjak bangun dengan gusar. Sial, sepertinya ia kalah start karena Jenny sepertinya telah mempersiapkan banyak hal untuk merebut kembali miliknya. Ia akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan toko dengan perasaan kesal yang berkecamuk dengan rasa takut. Setelah memastikan mobil Randy telah benar-benar pergi, Agung pun membalikan badannya dan menunjukkan wajahnya pada Mina. Dia Agung. Mina menutup mulutnya rapat-rapat karena begitu terkejut. Agung penasihat hukum keluarga Jenny saat kedua orang tuanya masih hidup. Lama tidak bertemu. Mina terjatuh duduk setelah semua kejadian mengejutkan ini. Kakinya terasa sangat lemas dan dengan sigap Agung membantunya berdiri kembali. Mas Agung, terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Mohon maaf sekali lagi teksnya nggak ada ya, dikarenakan membuat konten ini buru-buru hanya untuk memberikan kalian konten-konten setiap malamnya. Mohon maaf atas kekurangannya, tunggu episode selanjutnya, semoga bisa diperbaiki ya. See you next time, bye bye.